Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Prof. Insinyur Heri Purnama MT PhD IPM selaku dosen pembimbing, serta Bapak atau Ibu dosen penguji yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, saya Lailatul Nurazizah dengan NIM D500230029, mahasiswa program studi Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Optimasi Green Extraction Kolagen dari limbah sisa ikan bandeng menggunakan asam asetat melalui metode ultrasound assisted extraction. Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa poin. Yang pertama ada limbah sisa ikan bandeng belum dimanfaatkan secara optimal. Yang kedua ada sisa ikan bandeng mengandung kolagen yang tinggi. Dan yang ketiga, kolagen banyak digunakan dalam industri pangan, farmasi, kosmetik, dan biomaterial. Dan yang keempat ada metode ekstraksi konvensional itu membutuhkan waktu yang lama, kurang efisien, dan menggunakan pelarut yang berbahaya. Dan yang terakhir ada UAE menawarkan proses ekstraksi yang lebih cepat, efisiensi energi, dan ramah lingkungan. Untuk alurnya itu ada limbah sisa ikan, diekstraksi, dan menjadi kolagen. Untuk rumusan masalah dan tujuan penelitiannya, yang pertama ada bagaimana mengoptimasi proses ekstraksi kolagen dari limbah sisa ikan menggunakan UAE. Yang kedua, pengaruh konsentrasi asam asetat, waktu sonikasi, dan suhu ekstraksi terhadap yield. Dan yang ketiga, bagaimana kondisi optimum untuk memperoleh yield kolagen yang maksimum. Untuk tujuan umumnya sendiri itu untuk mengoptimalkan proses ekstraksi kolagen dari limbah sisa ikan bandeng menggunakan metode UAE. Untuk tujuan khususnya itu ada 4. Yang pertama, menentukan pengaruh konsentrasi asam asetat terhadap yield. Yang kedua, menentukan pengaruh waktu sonikasi UAE terhadap yield kolagen. Yang ketiga, menentukan pengaruh suhu ekstraksi terhadap yield kolagen. Dan yang keempat, menentukan kondisi optimum proses menggunakan RSM BBD. Untuk manfaat, urgensi, dan tinjauan pustaka penelitiannya, manfaat penelitiannya ada pemanfaatan untuk limbah perikanan sisa ikan bandeng, mendukung produksi kolagen halal, pengembangan teknologi green extraction, dan menambah referensi ilmiah ekstraksi kolagen. Untuk urgensi penelitiannya ada mengurangi pencemaran lingkungan dari limbah sisa ikan bandeng. Yang kedua itu meningkatkan nilai tambah ekonomi limbah perikanan. Yang ketiga, mengembangkan teknologi ekstraksi efisien dan berkelanjutan. Dan yang keempat, mendorong sirkular ekonomi industri perikanan. Untuk tinjauan pustaka penelitian sendiri itu kolagen itu mengandung 40-90% senyawa organik yang sebagian besar kolagen. Terus proses struktural paling melimpah, pelarut ramah lingkungan, kavitasi ultrasoniknya mempercepat pelepasan kolagen, dan efisiensi energi. Selanjutnya ada variabel bebas ada konsentrasi asam asetat, waktu sonikasi, dan suhu ekstraksi. Variabel terikat ada yield kolagen dan karakteristik seperti pH, kadar air, dan kadar protein. Lalu variabel kontrolnya ada massa sampel sisik, volume pelarut, dan pH larutan. Untuk penelitian terdahulu dan research gap-nya, kita dapat melihat di dalam penelitian terdahulunya, research gap-nya itu belum terfokus pada sisi ikan bandeng, belum optimasi dengan RSMBPD, dan belum evaluasi pengaruh simultan variabel proses. Untuk rancangan penelitiannya itu ada menggunakan eksperimental laboratorium, menggunakan RSM, menggunakan desainnya BBD, dan analisisnya menggunakan ANOVA. Untuk desainnya BBD itu ada X1-nya konsentrasi, X2 waktu, dan X3 suhu ekstraksi dengan 17 run percobaan dan 12 faktorial plus 5 center point. Untuk level BBD-nya ini ada 3, yaitu ada 3 faktor, yaitu konsentrasi, waktu, dan suhu. Bisa dilihat mempunyai level yang berbeda-beda dari level rendah, level tengah, dan level tinggi. Untuk bahan dan alat risetnya, bahannya ini ada sisa ikan bandeng, asam asetat, NaOH, Aquades, dan reagen protein atau kolagen. Untuk alat penelitiannya, alat utama yang digunakan dalam penelitian ini sonikator. Selanjutnya ada oven densikator, pH meter, neraca analitik, spektrofotometer, dan kertas saring. Selanjutnya ada prosedur penelitiannya. Yang pertama persiapan sisik, yang kedua pretreatment NaOH, yang ketiga ekstraksi asam asetat, yang keempatnya proses UAE, dan yang kelima filtrasi dan pemurnian, yang keenam pengeringan oven, dan diakhiri dengan analisis dan optimasi. Untuk analisis data dan ularan penelitiannya itu, analisis datanya kita yang pertama ada perhitungan yield, yang kedua ada uji ANOVA, yang ketiga RSMBBD, dan yang keempat desain expert
software, dan yang kelima itu validasi model. Untuk keluarannya itu yang pertama ada yield kolagen optimum, model prediksi RSM tervalidasi, publikasi jurnal ilmiah, dan teknologi green extraction. Untuk jadwal penelitiannya, lokasinya itu di Lab Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta, durasinya itu 2 bulan. Yang pertama diawali dengan pengambilan dan persiapan sisik, yaitu di bulan pertama, minggu pertama, dan minggu kedua, dan diakhiri dengan analisis data dan pelaporan di bulan kedua, minggu ketiga, dan keempat. Selanjutnya ada kesimpulan metodologinya. Yang pertama itu ada sisi ikan bandeng dimanfaatkan sebagai sumber kolagen halal dan bernilai tinggi. Selanjutnya ekstraksi dilakukan menggunakan asam asetat dikombinasikan dengan metode UAE. Yang ketiga, optimasi kondisi proses dilakukan dengan respon surface metodologi BBD dan diperoleh kondisi optimum dan yield kolagen maksimum dengan kualitas terbaik, dan untuk mendukung penerapan green extraction dan circular economy dalam pemanfaatan limbah perikanan. Jadi diharapkan penelitian ini berkontribusi untuk mengembangkan teknologi ekstraksi kolagen yang efisien, halal, dan ramah lingkungan. Untuk daftar pustakanya yang ada di presentasi berikut ini. Demikian pemaparan proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh kondisi optimum ekstraksi kolagen dari limbah sisi ikan bandeng menggunakan asam asetat dengan metode UAE, sehingga dapat meningkatkan pemanfaatan limbah perikanan sekaligus mendukung konsep green extraction yang lebih ramah lingkungan. Saya menyadari bahwa proposal penelitian ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang dapat membangun dari Bapak, Ibu dosen, serta teman-teman demi perbaikan dan penyempurnaan penelitian yang akan saya lakukan. Atas perhatian waktu serta masukannya yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.